Ya, baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali setelah kemarin kalian libur, sekarang kita bertemu kembali. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal pembagian dua pecahan biasa. Nah, kalau kemarin pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang perkalian, nah sekarang kita pelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan soal pembagian, ya, pembagian pecahan. Nah, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Misalnya ada soal 2/3 dibagi 4/5. Ya, 2/3 dibagi 4/5. Nah, caranya bagaimana untuk menyelesaikan soal pembagian ini? Nah, langkah yang pertama diperhatikan. Langkah yang pertama adalah operasi hitung pembagian di sini kita ubah dulu ke dalam operasi perkalian. Jadi nanti operasi yang pembagian di sini nanti kita ubah jadi perkalian di sini, ya. Dengan syarat, ada syaratnya ya. Jadi syaratnya adalah yang pecahan yang berada di sebelah kanan dari pembagian, ya, berarti kan yang 4/5 ya. Jadi pecahan yang ada di sebelah kanan dari pembagian. Nah, yang ada di sebelah kanan pecahannya kita balik, ya. Kita balik. Di sini kan pecahannya 4/5. Nah, kalau kita balik, ya. Kalau kita balik kan berarti menjadi 5/4. Nah, karena itu kita tulis dulu yang ini. Jadi yang di sebelah kiri, pembagian itu tidak usah dibalik. Jadi tetap, ya. Tetap 2/3. Nah, terus yang di sini yang pembagian kita ubah operasi hitungnya menjadi perkalian. Ya. Terus yang di sebelah kanan dari pembagian, ya, atau pecahan yang kanan, yang belakang, ya, ini kita ubah, kita balik, ya, kita balik. 4/5 kalau dibalik jadi 5/4. Berarti di sini 5/4. Ya. Nah, itu langkah yang pertama. Nah, ini sudah jadi perkalian, ya. Sudah jadi perkalian. Berarti ini caranya sama seperti yang contoh yang kemarin, ya. Contoh yang kemarin. Pada saat kalian mengerjakan soal perkalian pecahan juga, ya. Sebenarnya untuk mengerjakan soal ini itu kan bisa langsung dikalikan, ya. 2 kali 5 berapa, terus 3 kali 4 berapa, bisa, ya. Nah, tapi biar lebih mudah kalian menghitungnya, angkanya menjadi lebih kecil, jadi nanti bisa lebih tepat kalian menghitungnya, ya. Lebih baik ini kita sederhanakan dulu, sama seperti yang kemarin, ya kan. Jadi sebelum kalian mengalihkan, kalau ada angka yang bisa disederhanakan atau dicoret, nah, maka coretlah dulu, ya. Coretlah dulu. Misalnya ini. Nah, adakah yang bisa dicoret dari keempat angka ini? Nah, ada tidak? Ya, ada, ya. Ini angka 2. Nih, bilangan 2. Ini bisa kita coret dengan 4, ya kan? Sama-sama dibagi berapa? Nah, sama-sama dibagi 2. Ya, sama-sama bisa dibagi 2. Ini kita coret dulu. Dicoret tujuannya supaya nanti angkanya itu tidak kepake untuk kita kalikan, ya. Karena nanti yang kita kalikan adalah hasil yang terbaru. Nah, ini sama-sama dibagi kecil aja, bagi 2, ya. Ini juga dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 jawabannya ya 1. Kemudian yang di sini 4 bagi 2. 4 bagi 2 jawabannya iya 2. Berarti kan di sini
menjadi 2. Kemudian yang di sini jadi 1. Yang tadinya 2 jadi 1, yang ini tadinya 4 jadi 2. Nah, sekarang kita kalikan angka yang baru ya, yang sudah merupakan hasil dari penyederhanaan ya. Ini 1 kali 5. 1 kali 5 jawabannya berapa? Iya, 5. Kemudian yang bawah 3 kali 2. 3 kali 2 jawabannya 6 ya. Selesai untuk contoh yang pertama. Nah, ini untuk contoh yang pertama jawabannya 5/6. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya 3/4 dibagi 1/5. Nah, ini ada 2 bentuk pecahan ya. Yang sebelah kiri itu pecahan biasa, yang sebelah kanan itu pecahan campuran ya. Ada bilangan yang bulat, ada yang pecahan biasa ya. Nah, langkah yang pertama biar gampang, yang pecahan campuran ini kita ubah dulu biar bentuknya sama seperti yang sebelah kiri ya. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Coba kita tulis dulu 3/4, terus ini dibagi. Nah, ini kita ubah. Caranya mengubahnya masih ingat ya? Ya, masih ingat, harus ingat ya. Nah, yang di bagian bawah atau penyebutnya itu kita kalikan yang depan. Jadi 5 kali 1 ini dikalikan ya. Seperti kemarin sama. 5 kali 1 berarti kan 5 ya. Terus sudah ketemu 5, yang berikutnya ditambah yang atas. Nah, ini berarti ditambah 1. Nah, tadi 5 ya, 5 kali 1 kan 5, kemudian ditambah 1. Nah, 5 tambah 1 hasilnya berapa? Iya, 6. Nah, 6 nah, pernya sama dengan ini, berarti per 5. Jadi yang ini 1/5 itu sama dengan 6/5 gitu ya. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya setelah sudah menjadi pecahan biasa, nah, langsung kita masuk pada langkah yang berikutnya, yaitu mengubah ke dalam bentuk perkalian ya. Karena yang di sini operasi hitungnya masih pembagian, kita ubah ke bentuk perkalian ya, dengan syarat sama yang seperti di atas ya. Jadi kita ubah ke perkalian, tapi yang pecahan di sebelah kanan pembagian atau yang pecahan sebelah kanan ya, atau yang belakang ya, itu kita balik. Jadi begitu ini kita ubah ke perkalian, pecahan yang ini kita balik ya. Kita tulis dulu 3/4. Nah, hati-hati, ini pembagian, terus yang di sini jadi perkalian ya. Nah, terus syaratnya apa tadi? Yang di sebelah kanan pembagian, ingat loh yang di sebelah kanan ya, itu kita balik. Berarti di sini 6/5 terus dibalik jadi ya 5/6 ya. Yang tadinya di atas jadi di bawah ya, yang tadinya di bawah jadi di atas, itu namanya dibalik. Nah, udah ya. Terus langkah berikutnya kita kalikan. Nah, tapi sebentar, ini kan ada yang bisa dicoret ya, ada yang bisa dicoret, yang bisa disederhanakan dari keempat angka ini ya. Nah, yang bisa berapa dan berapa? Ya, nah betul ya, 3 sama 6. Nah, 3 sama 6 itu bisa kita coret untuk kita sederhanakan ya. Ini kita coret 3 sama 6. Nah, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi, iya, bagi 3 ya. Sama-sama bisa dibagi 3. Nah, sekarang kita bagi 3 ya. 3 bagi 3. Nah, 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3 jawabannya 1 ya kan?
Terus yang 6 juga kita bagi 3 ya, biar sama dengan ini. Yang ini bagi 3, yang ini juga bagi 3. Ya, 6 bagi 3 jawabannya? Iya, jawabannya 2. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengalihkan ya. Kita tinggal mengalihkan. Sekarang ini tadi hasil dari penyederhanaannya adalah ini 1, terus ini 2 ya. Berarti yang atas ini 1 kali 5. Nah, 1 kali 5 jawabannya 5. Kemudian yang bawah ini 4 kali 2 ya. Sudah bukan kali 6 lagi, tapi kali 2. Nah, 4 kali 2 berarti 8. Jadi jawabannya 5/8 ya. Jangan sampai salah, jangan sampai tidak teliti. Jadi hati-hati pada saat menyederhanakan, kalian menulisnya harus jelas ya. Karena kalian kalau misalnya kalian mencoret, ini kalian coret, terus kalian bagi, nah ini kalau angkanya nggak jelas, nah nanti bisa saja kalian salah di dalam mengalihkan ya. Misalnya kalian sudah mencoret, tapi malah kalian tidak mengalihkan dengan hasil dari penyederhanaannya, malah bisa saja kalian mengalihkan dengan angka yang sebelumnya misalnya, atau kalian malah mengalihkan dengan angka yang untuk membagi. Nah, hati-hati di sini ya, hati-hati. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan harus angkanya itu yang jelas. Jadi kalian kasih jarak antara nomor yang satu dengan nomor yang berikutnya, itu dikasih jarak 1 baris ya, 1 baris ya. Langsung kita lanjut kepada contoh yang ketiga. Nah, misalnya Pak Guru punya pecahan 1/6 dibagi 1/5/9. Nah, kita menggabungkan dari konsep-konsep yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang sudah kita pelajari kemarin. Terus kita coba untuk gabungkan di sini ya. Jadi biar kalian juga tidak lupa yang teori yang kemarin itu. Nah, sekarang kita kerjakan di sini. Ini pecahannya campuran semua ya. 1/6 dibagi 1/5/9. Nah, langkah yang pertama ya jelas, berarti karena ini pecahan campuran semua, maka harus kita ubah ke pecahan biasa ya. Nah, ini caranya sama ya. Yang di bawah kalikan yang depan, dikalikan, terus ditambah. Nah, ditambah yang atas. Nah, kita kalikan dulu. 6 kali 1 jawabannya ya 6 kali 1 jawabannya 6 ya kan. Terus ditambah 1. Nah, 6 tambah 1 berarti 7. Kemudian nah, pernya sama, per 6 ya, karena di sini per 6, maka di sini juga per 6. Terus dibagi ya. Masih dibagi nggak apa-apa, nanti kita mengubahnya yang berikutnya aja. Kemudian yang di sini sama juga, yang bawah kalikan yang depan. Bawah kalikan yang depan. Nah, ini dikalikan, kemudian setelah ketemu ditambah yang atas. Nah, ditambah 9 kali 1 berarti 9 jawabannya. Kemudian sudah 9, kemudian ditambah 5. Nah, 9 tambah 5 berapa? Nah, jawabannya 14. Nah, 14/9 ya, 14/9. Nah, setelah ketemu di sini sudah menjadi pecahan biasa semua. Nah, kita tinggal ke langkah yang berikutnya, karena di sini kita lihat operasi hitungnya pembagian, berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Hati-hati mengubahnya. Syaratnya harus jelas ya. Jangan sampai nanti yang
dibalik malah yang kiri. Nah, jangan sampai yang dibalik yang sini loh, ya. Jangan sampai yang dibalik itu malah yang di sebelah kiri pembagian. Salah, ya. Harus yang di sebelah kanan dari pembagian, ya. Jadi yang dibalik adalah yang 14/9, ya, bukan yang 7/6, ya. Nah, kita coba 7/6, ya, yang di sebelah kiri pembagian tetap tidak berubah, ya. Kemudian yang di sini pembagian kita ubah ke perkalian. Nah, ini pembagian jadi perkalian, ya kan? Syaratnya jangan lupa yang di sebelah kanan pembagian pecahannya dibalik, ya, dibalik, ya. Di sini 14/9, berarti kalau dibalik jadi 9/14, ya, 9/14. Yang tadinya 14 ada di atas jadi di bawah, yang tadinya ini 9-nya di bawah jadi di atas, ya. Terus langkah yang berikutnya yang penting lagi, yang sering anak-anak terburu-buru adalah biasanya kalian langsung mengalihkan, kan. Nah, 7 kali 9 langsung kalian kalikan, terus 6 kali 14 itu juga bisa, tetapi nanti hasilnya akan menjadi angka yang besar, ya. Angka yang besar itu nanti kalian menyederhanakannya bisa lama, ya, bisa lebih lama. Lebih baik kita menyederhanakan yang angkanya masih kecil, yang masih belum dikalikan, ya. Yang masih belum dikalikan kan angkanya lebih gampang untuk kita hitung, kita sederhanakan. Nah, coba yang pertama yang bisa disederhanakan yang mana, ya. Nah, 7 dengan 14 bisa, ya. 7 dengan 14 kita coret dulu. Nah, kita pikirkan 7 dengan 14 ini kita bagi dengan angka berapa yang sama? Ya, bagi dengan angka, iya, angka 7, ya. Jangan angka 2. Kalau angka 2 kan ini ganjil, jadi nggak bisa dibagi 2. Bagi 7, sama-sama bagi 7. Nah, kecil aja, bagi 7, 14 juga bagi 7. Nah, 7 bagi 7 berapa? Iya, 7 bagi 7 jawabannya 1. Kemudian 14 bagi 7 jawabannya, iya, 2. Nah, terus yang berikutnya jangan langsung dikalikan, ya. Jangan langsung 1 kali 9, 6 kali 2, jangan. Karena apa? Karena masih bisa disederhanakan lagi. Ini 6 dengan 9 kan bisa dibagi dengan angka yang sama, ya kan? Sama-sama bisa dibagi berapa? 6 sama 9, ya. 6 sama 9. Nah, sama-sama bisa dibagi, iya, bagi 3. Ini juga bagi 3. 6 bagi 3 berapa? Ya, jawabannya 2. 6 bagi 3, 2. Kemudian 9 bagi 3. 9 bagi 3 jawabannya, ya, 3. Ya, 9 bagi 3, 3. Kemudian kalau sudah, nah, hasil yang terbaru yang sudah disederhanakan ini kita kalikan, ya. Kita kalikan 1 kali 3, ya. 1 kali 3 berarti jawabannya 3. Nah, terus 2 kali 2 jawabannya 4. Jadi jawaban akhirnya adalah 3/4. Ya kan, langsung jadi pecahan yang sederhana. Itu, ya. Nah, langsung kita ke contoh yang terakhir, ya. Langsung ke contoh yang terakhir. Misalnya ada pecahan 13/18, ya, dibagi 28/9. Nah, 13/18 dibagi 28/9. Nah, kita lihat bentuk pecahannya. Ini pecahan biasa, yang ini pecahan campuran. Nah, berarti langkah yang pertama kita samakan dulu. Yang di sini pecahan campuran kita ubah ke bentuk pecahan biasa seperti ini. Ya, caranya sama seperti yang di atasnya. Nah, yang sebelah kiri kita hitung dulu. Kita tulis dulu. 13/18 dibagi, nah ini kita ubah
9 ini yang bawah ya, 9 kali 2 ya kan. Nah 9 kali 2, kemudian nanti kalau sudah ketemunya ditambah 8 ya. 9 kali 2 dulu, berapa 9 kali 2? Ya jawabannya 18 ya, 18 kemudian ditambah 8. Nah 9 kali 2 18, kemudian ditambah 8. Nah jawabannya adalah iya 26 per, nah pernya ini 9 ya. Tuh sekarang ini sudah jadi pecahan biasa semua ya. Sebelah kiri sebelah kanan sudah pecahan biasa. Nah tinggal kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu mengubah operasi hitung pembagian menjadi perkalian ya. Nah caranya sama yang atasnya. Yang di sebelah kiri jangan dibalik ya. Yang di sebelah kiri pembagian, yang di sebelah kiri jangan dibalik. Yang ini tetap ya. Yang ini tetap jangan dibalik. Jadi 13 per 18 ya tetap di sini 13 per 18 ya, sama kan? Sama, nggak usah dibalik ya. Yang di sebelah kiri pembagian tidak usah dibalik ya. Nah yang dibalik itu yang di sebelah kanan dari pembagian ini. Nah ini kan pembagian, kita ubah ke perkalian. Nah yang di sebelah kanan pembagian ini kita balik. Yang tadinya 26 per 9 kalau dibalik jadi 9 per 26 ya. Nah sekarang langkah yang berikutnya. Yang berikutnya jangan langsung dikalikan. Ini kan besar kalau dikalikan. Ini 13 kali 9. Terus apalagi ini 18 kali 26. Itu besar. Nah biar nggak besar, caranya adalah sebelum kita kalikan harus kita sederhanakan dulu. Kalau ada yang bisa ya, kalau nggak bisa ya terpaksa harus dikalikan ya. Nah ini karena ada yang bisa disederhanakan, maka disederhanakan dulu. Nah kalau 13 bisa nggak disederhanakan? Ada nggak bilangan yang bisa dicoret dengan 13? Ya, yang bisa adalah ini 26. Kalau 18 kan nggak bisa. 13 dicoret dengan 18 nggak bisa. Nah, tapi kalau 13 dengan 26 itu bisa ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 13. Ya, bagi 13. Ini juga bisa. Nah, 13 bagi 13 kan bisa ya. 13 bagi 13 jawabannya 1 ya kan. Terus yang berikutnya 26 bagi 13 jawabannya ya 2. Nah ya, terus kalau kalian sudah mencoret satu pasang, itu jangan terus kalian langsung kalikan ya. Ya dilihat dulu angkanya ya. Dilihat dulu angkanya, jangan langsung oh ini udah kecil berarti ini udah gampang dikalikan. Ya memang ya, tapi kan lebih baik disederhanakan lagi kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya langsung dikalikan. Tapi karena ini bisa disederhanakan ya, maka yang ini sederhanakan dulu, jangan buru-buru mengalikan ya. Ini 9 sama 18 kan bisa. Jadi ini bisa dicoret. Nah, dicoret sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 9. Nah, 9 bagi 9 kan bisa. Terus ini juga bagi 9. Iya. Kita cari hasilnya. 9 bagi 9 berapa? Iya, 1. 9 bagi 9 itu 1. Kemudian 18 bagi 9 jawabannya ya 2. Nah, untuk hasil penyederhanaannya nanti anak-anak mengerjakannya diusahakan angkanya lebih besar dibanding yang untuk membagi ya.
Kalau nanti kalian tulis lebih besar yang untuk membagi, nah nanti bisa saja malah kalian salah menghitungnya ya, malah mengalihkannya dengan angka yang untuk membagi ini. Nah, maka diusahakan hasil dari penyederhanaannya itu lebih besar kalian menulisnya. Ya. Nah, biar kelihatan. Nah, contohnya ini kan kelihatan 1 kali 1 berapa? Ya, jawabannya 1. Kemudian per ini 2 kali 2. 2 kali 2 jawabannya 4. Ya, jadi jawabannya adalah 1/4. Ya, demikian 4 contoh soal yang bisa Pak Guru berikan untuk materi kita hari ini. Misalnya nanti ada yang kurang jelas, silahkan nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar kalian boleh bertanya apapun seputar cara untuk pengerjaan pecahan ya. Kalian bisa tanyakan di situ. Nah, sementara sampai di sini dulu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan selamat belajar kepada anak-anak semuanya. Semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Ya, terima kasih.